Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Nurdin. Hari ini saya akan menerangkan tentang waris, yang mana saya diberi tugas membuat skema dari pembelajaran itu. Oke, langsung saja. Di sini tema yang akan saya terangkan yaitu tentang waris dan beberapa subtemanya tentang siapa saja yang tidak menerima, seperti ahli waris dan juga bagaimana contohnya. Oke, langsung saja. Sebelum kita melihat atau lebih dalam pembelajaran selanjutnya, kita harus tahu apa itu waris. Waris itu yaitu sebuah peninggalan yang ditinggalkan waris kepada ahli waris. Jadi setiap orang yang meninggal itu kan punya warisan. Warisan itu berhak diberikan pada keluarga yang masih hidup. Dan segala sesuatu itu yang ditinggalkan itu ada rincian-rincian yang harus dibagikan kepada yang berhak, kepada anak, ibu, dan keluarga lainnya. Dan semua itu terdapat di dalam fikih. Oke, saya akan menerangkan saja langsung. Sebelumnya ada dua, yaitu pembagian waris ya. Pihak perempuan, laki-laki dulu ya. Pihak laki-laki dan pihak perempuan. Siapa saja yang berhak menerima waris? Oke, saya terangkan dulu yang pihak laki-laki. Untuk yang pertama yaitu anak perempuan. Anak perempuan ini termasuk golongan pada yang laki-laki. Yang kedua yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga yaitu dari ibu. Kemudian yang keempat yaitu nenek dari ibu. Ini sekali ya, ada 15. Kemudian yang kelima yaitu nenek dari bapak. Yang keenam, saudara perempuan sekandung, itu juga berhak mendapat warisan. Yang ketujuh yaitu saudara perempuan bapak. Yang kedelapan yaitu saudara perempuan seibu. Yang kesembilan yaitu istri. Yang ke-10 yaitu paman sekandung dengan bapak. Yang ke-11 yaitu paman sebapak dengan bapak. Itu juga berhak mendapatkan warisan. Yang ke-12 yaitu anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak. Kemudian yang ke-13 anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. Yang ke-14 suami. Dan yang ke-15 yaitu laki-laki yang memerdekakan pemalas. Jadi nomor 1 sampai 15 ini adalah mereka yang berhak mendapat warisan dari pihak laki-laki. Dan untuk pihak perempuan itu ada 10. Ya. Laki-laki tadi ada 15, kalau yang perempuan tadi ada 10. Siapa saja yang berhak menerima? Yaitu yang pertama anak laki-laki. Yang kedua yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga
yaitu bapak. Bapak juga berhak menerima warisan dari pihak perempuan. Yang keempat yaitu kakek dari bapak dan terus ke atas. Yang kelima yaitu saudara laki-laki sekandung. Yang keenam saudara laki-laki sebapak. Yang ketujuh saudara laki-laki seibu. Yang kedelapan yaitu anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. Yang kesembilan yaitu anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. Dan yang terakhir yaitu wanita yang merdekakan waris. Jadi yang ke-10 ini yang berhak mendapatkan waris dari pihak perempuan. Oke, itu tadi pembagian yang berhak mendapatkan waris dari pihak laki-laki dan perempuan. Kemudian bisa ke sini. Ini juga ada skema ya, skema waris. Ini dari mayit. Kemudian ini yang merah, yang bertuliskan merah ini, saya tulis merah dengan sudah merah ini maksudnya itu terhijab oleh ahli waris lain. Kalau yang tulisan warna hitam ini sebaliknya ya, yang tidak terhijab oleh ahli warisan yang lain. Nanti saya akan berikan contoh agar lebih mudah mencerna dari penjelasan ini. Kemudian ada juga rumusan. Saya membuat sebuah rumusan tentang tabel ya, tabel perhitungan waris yang mana bisa didekatkan kamera. Ya. Ini ya, ini adalah tabel penghitungan waris. Ini saya buat keterangannya ini itu ya. Tabel ini berdasarkan dari Al-Qur'an itu. Yang mana di kolom-kolom itu yang ada tulisan N itu ya. N itu yaitu asobah binafsihi. Kalau yang bertulisan G itu yaitu asobah bi ghairihi. Kalau yang M itu asobah mal ghairi. Kalau yang O itu mahjub terhalang. Asobah itu apa? Asobah itu semua harta atau sisa. Nah, di situ ada rumus atau tabel ya, mulai dari anak laki-laki, perempuan sampai ke 27 yaitu anak laki-laki paman sebapak. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang apa itu pembagian ahli waris. Jadi kan sudah siapa saja yang berhak menerima warisan dari pihak perempuan dan laki-laki, dan juga tadi saya sudah memperlihatkan tabel warisan dan juga skema warisan. Agar lebih paham, saya terangkan tentang pembagian ahli waris. Oke, yang pertama langsung di sini ada suami. Suami ketika meninggal, maksudnya itu bisa pembagiannya ya. Yang pertama yaitu setengah. Mengapa kok bisa mendapatkan setengah? Yaitu jika si mayit tidak meninggalkan cucu atau anak laki-laki. Kemudian kok bisa seperempat? Itu jika si mayit meninggalkan anak cucu baik laki-laki dan perempuan. Kemudian pembagian ahli waris dari istri. Kenapa bisa mendapatkan seperempat? Yaitu jika mayit tidak meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki atau perempuan. Dan juga bisa mendapatkan 1/8 apabila mayit meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki atau perempuan. Kemudian ada juga dari anak laki-laki. Anak laki-laki ini perhitungannya cuma asobah ya. Anak laki-laki ini haknya malah asobah. Asobah itu adalah sisa. Maksudnya apa? Selamanya anak laki-laki itu mendapatkan bagian sisa. Enak jadi ini anak laki-laki itu sangat enak mendapatkan sisa dari pembagian
keseluruhan. Kemudian yang ke D yaitu anak perempuan. Anak perempuan ini pembagiannya ada 3 ya. Yang pertama yaitu mendapatkan setengah jika seorang diri. Kemudian 2/3 jika terdiri dari 2 orang atau lebih. Kemudian juga bisa menjadi asobah jika bersama dengan anak laki-laki. Sebenarnya masih banyak pembagiannya ya, seperti 7 laki-laki, terus 7 perempuan, saudara laki-laki kandung, sampai dengan saudara saya. Tetapi di sini saya akan memberikan contoh langsung bagaimana perhitungan pembagian warisan. Oke, selanjutnya yaitu tentang pembagian atau perhitungan waris ya. Kita menemukan sebuah contoh saja. Di sini saya menggunakan sebuah kasus atau sebuah contoh begini. Ada seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris itu yang ditinggalkan ya, yaitu seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Kemudian harta yang ditinggalkan yaitu sebesar 150 juta. Maka berapa masing-masing bagian ahli waris? Sebelum kita menjawab, kita lihat rumusnya dulu ya. Oke, bisa dilihat. Oke, di situ ada tabel ya. Kita cari dulu, misalnya kan yang meninggal yaitu perempuan. Kemudian perempuan tadi yang ahli warisnya yaitu suami. Kita cari suami. Suami yaitu ini ya, suami. Berapa yang didapat? Seret 1/4. Berarti kita tulis yaitu ini ya, 1/4. Kemudian tadi siapa? Seorang ibu. Kita cari ini ibu. Kita cari seret, ketemu 1/6. Berarti berapa? 1/6. Kemudian kita cari lagi yaitu anak laki-laki. Nah, tadi saya terangkan ya, asobah, N itu asobah. Asobah adalah sisanya ya. Berarti kita tulis saja N ya, atau asobah sisa. Sudah ketemu semua? Oke, kita langsung kembali ke papan tulis, kita hitung lagi. Tadi sudah ketemu ya, siapa saja yang sudah diterima, yaitu pertama tadi kan suami. Kita tulis suami. Kemudian ibu. Kemudian anak laki-laki. Suami tadi mendapatkan berapa? 1/4. Nah, 1/4 kita kali ya, kita hitung. Dikali dengan berapa tuh? 150 juta. 150 juta. Kita bagi menjadi 4 berapa? Oke, 150 juta ya tadi. Kita bagi berapa? Berapanya? 37.500.000. Kemudian tadi ibu mendapatkan 1/6. Kita kalikan lagi dengan 150 juta. Harus adil itu, karena sudah dibagi dalam ahli waris. Yaitu sebesar berapa nih? 1/6. 25 juta. Nah, kalau asobah ini adalah sisa. Asobah
atau sisa. Kita tambahkan saja dulu. Ini berapa ini? 0, 500, 12. Berapa ini? 62.500.000. Kita kurangi di sini. 150 juta dikurangi 62.500.000. Tentunya berapa? 87.500.000. Berarti anak laki-laki ini kan sisanya berarti sebesar ini ya, 87.500.000. Oh, ini sekali ya. 87.500.000. Ya, saya terangkan lagi ya, sekali lagi. Tadi kan ada seorang perempuan meninggal dunia, yang ditinggalkan ahli waris itu seorang suami, ibu, dan anak laki-laki. Suami tadi dapat berapa? Dirumus tadi 1/4. Kalau ibu tadi mendapatkan 1/6. Kalau anak laki-laki tadi kan N ketemunya. Berarti sobat tadi adalah sisa. Itu tadi sudah dijelaskan ya. 150 juta dibagi dengan 1/4 ketemunya 37.500. 1/6 dikali 150 juta ketemunya 25 juta. Kemudian kita tambah dulu ya. Berapa tadi? 30 juta ditambah 25 juta sama dengan 62.500.000. Kemudian kita ke sini 150 juta dikurangi 62.500.000. Ketemunya berapa tadi? 87.500.000. Ini bagiannya si asoba, karena asoba tadi adalah sisa. Oke, itu sedikit keterangan dari saya tentang ahli waris, kemudian skemanya, kemudian data perhitungannya, dan bagian-bagiannya. Sebenarnya masih banyak lagi karena keterbatasan waktu dan juga. Jadi dari saya cukup itu dulu. Sekian dari saya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada lebihnya dari Allah SWT. Saya undur diri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.